Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahillazi hadana lihadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad. Rabbi sahli sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Rabbi firli wa li walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Hasbunallahu wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir. Wala haula wala quwwata illa billahil aliyil azim. Sebelum kita memulai ta'lim kita, kajian kita pada malam hari ini, marilah kita sama-sama membaca surat Al-Fatihah. Kita niatkan untuk diri kita yang hadir pada malam hari ini. Mudah-mudahan kita semuanya selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala, diberikan kekuatan, diberikan kesehatan, anak-anak kita semuanya baik-baik dan sehat. Kemudian juga kita semuanya berada pada lindungan Allah, pada jalan Allah, dan kita semuanya dimasukkan ke dalam surganya. Al-Fatihah yang kedua kita kirimkan dan kita hadiahkan untuk muallif buku ini, yaitu Al-Imam An-Nawawi. Mudah-mudahan kita bisa memahami isi bukunya dan bisa kita amalkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Ala hazin niyya wa kullu niyatin sholihatin ila habibil mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas shiratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Allahumma anta rabbi la ilaha anta khalaqtani wa ana 'abduka wa ala ahdika wa wa'dika mastata'tu a'udzu bika min syarri ma sana'tu. Alhamdulillah. Pada malam hari ini kita kembali lagi dalam rangka untuk kajian kitab Al-Adhkar. Pada 2 minggu yang lalu kita membahas yang berkaitan dengan mimpi yang baik dan mimpi yang buruk. Mimpi yang baik itu adalah datang dari Allah Subhanahu wa taala, dan ciri-ciri mimpi yang baik itu adalah kita merasa senang ketika kita menceritakannya, dan kita menceritakannya kepada orang-orang yang kita sayangi dan orang-orang yang kita cintai. Kemudian kalau kita bermimpi buruk atau kita dengan mimpi itu menakutkan diri kita, maka kita tidak boleh menceritakan mimpi itu, dan itu adalah dari syaitan, dan kita berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan mimpi buruk tadi itu tidak terjadi hal-hal yang membahayakan untuk diri kita. Itu hal-hal yang berkaitan dengan mimpi. Tentunya sebelum kita tidur, kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala untuk mendapatkan mimpi yang indah atau mimpi yang baik. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inna nas'aluka ru'yan sholihatan shadiqatan ghairu kadzibatin nafi'atan ghairu mudharatin. Ya Allah, saya minta kepadamu mimpi yang baik, mimpi yang benar, bukan mimpi yang tidak benar, mimpi yang bermanfaat, bukan mimpi yang membahayakan. Kita meminta kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian juga ada doa-doa kalau kita punya penyakit insomnia atau penyakit tidak bisa kita tidur, ada kegundahan, ada ketakutan, ya. Allahumma gharatin nujum muhadaatil uyun wa anta hayyun qayyum la ta'khudhu sinatu wa la naum. Ya hayyun ya qayyum ahdi laili wa annim aini. Ya Allah, tenangkan malamku, kemudian pejamkan mataku. Insyaallah kita akan mendapatkan keberkahan-keberkahan dalam tidur kita. Karena apa? Karena dalam tidur kita itu, kalau tidak berkah dalam tidur kita, walaupun kita tidurnya itu
7 jam, 6 jam, 10 jam bahkan, ya. Itu kalau kita tidak berkeberkahan itu baru kita kayaknya kita nggak bisa tidur, kebangun, gelisah, ada gangguan dan lain-lain. Tapi kalau ada keberkahan dalam tidur kita itu, Allahumma inna nas'alukal barakah fi naumina aw fi manamina. Ya Allah, saya minta kepadamu keberkahan pada waktu tidurku. Jadi kita tidur itu walaupun hanya 2 jam, 3 jam, tapi itu tidurnya adalah berkah, insya Allah kita akan mendapatkan tidur yang nyenyak atau tidur yang bermanfaat. Dan itu kita tentu kita semuanya itu bisa kita lakukan dengan usaha-usaha kita. Nah, pada malam hari ini kita akan masuk kepada doa atau istighfar pada malam atau sepertiga malam atau malam ya sepertiga malam atau malam sebelum terbitnya fajar, ya, atau sebelum fajar sodik, ya, atau waktu subuh, ya. Tentu tadi juga saya sampaikan berkaitan dengan bangun malam, ya. Apalagi sekarang ini adalah bulan Muharram, bulan yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan besok itu adalah hari Tasu'a tanggal 9 Muharram, dan hari Selasa itulah tanggal 10 Muharram atau hari Asyura. Kalau kita tidak ada berhalangan, ya bisa kita manfaatkan waktu-waktu tersebut untuk kita berpuasa agar kita senantiasa selalu mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala, dan bukan banyaknya atau kuantitasnya, tapi waktu yang paling pas itu kita mengingat Allah Subhanahu wa taala. Dalam satu hadis, ya, diriwayatkan oleh Bukhari wa Muslim, ya. Wa rawaina fi sahihil Bukhari wa Muslim an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala an Abi Hurairah radhiyallahu an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam qala yanzilu rabbuna kulla lailatin ila sama'id dunya hina yabqa thulutsal lailil akhir fayaqul may yad'uni fa astajiba lahu. Ini dari Sahih Bukhari Muslim yang diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim dari Abi Hurairah dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, yanzilu rabbuna kulla lailatin ila sama'id dunya. Allah Subhanahu wa taala turun ke langit dunia, ya. Hina yabqa thulutsal laili, ketika malam terakhir di sepertiga malam itu, ya. Fayaqulu may yad'uni fa astajiba lahu. Dan Allah Subhanahu wa taala berkata, barang siapa yang berdoa kepadaku, niscaya aku akan menjawabnya. Fa astajiba lahu, ya. May yas'aluni fa'utiyahu, ya, fa'utiyahu. Barang siapa meminta kepadaku, niscaya aku akan memberikannya, ya. May yastaghfiruni fa'aghfir lahu. Dan barang siapa meminta ampun kepadaku, niscaya saya akan mengampuninya. Wa fi riwayatil Muslim, ya, li muslimin, di riwayat yang lain diriwayatkan oleh Muslim, yanzilullahu subhanahu wa ta'ala ila sama'id dunya kulla lailatin hina yamdi thulutsal lailil awal fayaqul. Diriwayatkan oleh Muslim di riwayat yang lain, Allah Subhanahu wa taala turun ke langit dunia setiap malam, hina yamdi lail, selesai pada waktu sepertiga malam, dan Allah Subhanahu wa taala berkata, anal malik, dan saya adalah yang berkuasa. Diulangi 2 kali, dan saya yang berkuasa. Man dzallazi yad'uni fa astajiba lahu, dan barang siapa berdoa kepadaku, niscaya aku akan menjawabnya, ya, memperkenankannya. Man dzallazi yas'aluni fa'utiyahu, barang siapa dia minta kepadaku, maka saya akan berikan. Man dzallazi yastaghfiruni fa'aghfir lahu, dan barang siapa dia minta ampun kepadaku, maka niscaya aku akan mengampuninya. Fala yazalu kadzalika hatta yudi al-fajr, dan itu terjadi pada setiap malam, dan itu kita tetap lakukan sampai terbitnya fajar, dan itu terjadi pada setiap malam, ya. Dan juga di hadis yang lain itu,
iza madha syatrul laili au thulutsahu. Bisa juga terjadi pada sepertiga malam atau 2/3 atau pertengahan malam. Yang jelas bahwa di malam hari itu atau doa-doa pada malam hari itu adalah doa-doa yang memang itu sangat berkesan. Apa-apa yang kita baca itu berkesan, kemudian kita berkonsentrasi, tidak ada gangguan, dan kemudian kita lebih dekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Konsentrasi kita, kesadaran kita itu terpusat. Ya, bukan berarti bahwa Allah Subhanahu wa taala tidak turun pada waktu-waktu yang lain atau tidak ada waktu-waktu yang lain. Akan tetapi malam itu atau di waktu malam adalah waktu yang paling pas, waktu yang paling baik untuk kita konsentrasi, terpusat kesadaran kita untuk kita curhat dan kita sharing, mengadukan apa-apa kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan Allah Subhanahu wa taala dia berjanji, barang siapa berdoa kepadaku niscaya aku akan menjawabnya. Barang siapa meminta kepadaku niscaya aku akan memberikannya, dan barang siapa dia beristighfar niscaya aku akan mengampuninya. Seperti yang saya sampaikan tadi itu, bahwa pada subuh tadi itu dalam surat Az-Zariyat dari ayat 15 sampai ayat 23 itu Masya Allah, itu seperti yang saya contohkan tadi itu, bahwa mereka bangun malam beribadah, ya, kemudian mereka banyak beristighfar, kemudian mereka juga memberikan sebagian harta mereka pada orang-orang yang memang itu membutuhkan, baik itu diminta maupun yang minta-minta, ya. Kemudian ngomong yang baik-baik, yakin bahwa Allah Subhanahu wa taala menciptakan langit dan bumi dan seisinya ini adalah untuk apa? Untuk siapa? Untuk orang-orang yang bertakwa dan orang-orang yang beriman dan percaya kepadanya, ya. Kalau tidak percaya, Allah Subhanahu wa taala tidak akan memberikannya. Makanya banyak sekali kalimat-kalimat ya ayyuhalladzina amanu, hanya orang-orang yang memang yang percaya, ya. Nah, inilah hadisnya yang berkaitan dengan doa-doa di malam hari. Hadis yang kedua, waraina fi sunani Abi Daud At-Tirmizi an Amr bin Abasah radhiyallahu anhu annahu sami'an Nabi sallallahu alaihi wasallam yaqul. Ini dari Sunan Abi Daud kemudian At-Tirmizi, ya, bahwasanya mereka mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, aqrabu ma yakunu rabbu minal abdi fi jawfil lailil akhir. Waktu yang paling dekat atau keadaan yang paling dekat Allah Subhanahu wa taala, antara Allah Subhanahu dengan hambanya adalah pada waktu sepertiga malam. Itu paling dekat. Walaupun juga ada hadis yang pernah saya sampaikan bahwa waktu yang paling dekat dengan Allah Subhanahu wa taala hambanya adalah pada waktu sujud terakhir, di waktu sholat sujud terakhir, ya, sholat al-maktubah, ya. Dan ini juga ada hadis adalah waktu yang paling dekat antara seorang hamba dengan Robnya adalah pada waktu sepertiga malam. Fa in istata'ta an takuna mimman yazkurullah ta'ala fi tilka sa'ah fakun. Jika engkau mampu, jika engkau bisa untuk memanfaatkan waktu tersebut untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, untuk zikir kepada Allah Subhanahu wa taala, untuk salat-salat, ya, untuk salat sunnah, baik itu salat tahajud dan lain-lain, untuk membaca Al-Qur'an pada waktu itu, maka lakukanlah, ya. Karena waktu tersebut adalah waktu yang paling baik, sangat dekat antara hamba dengan Robnya. Tapi kadang-kadang kita untuk malam itu, ya, ada waktu-waktu memang kita kadang malas untuk bangun, ya. Tapi kita dalam rangka untuk kita dawamkan, ya, kita azamkan dalam diri kita bahwa jangan
sebelum sholat subuh itu kita sudah bangun dan kita sudah melakukan sholat sholat tahajud tadi itu, atau kita istighfar. Karena apa? Pernah saya sampaikan bahwa di saat sebelum fajar membelah ufuk timur itu, fajar shodiq ya, di saat itu pula rahmat Allah Subhanahu wa taala, keberkahan itu dibagikan kepada hamba yang meminta. Orang yang beristighfar akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya banyak orang-orang atau ulama-ulama kita yang memanfaatkan waktu tersebut sebelum fajar membelah, tandanya sebagai tanda pagi, waktu pagi, mereka beristighfar. Istighfar aja, mereka meminta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Mereka tidak meminta apa-apa, hanya beristighfar. Karena apa? Karena istighfar itu ya, orang-orang yang selalu beristighfar itu doanya mustajab. Doanya dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Itulah kelebihan orang-orang yang beristighfar. Orang-orang yang selalu meminta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau di kampung saya itu bangunnya mereka jam 2 pagi. Mereka kerja batako tuk-tuk. Udah bangun jam 2 pagi itu udah kayak pagi, udah seperti biasa. Ya, mereka cetak batako dan lain-lain dari batu kapur itu. Tapi ininya kerjanya luar biasa. Tapi saya lihat di masjidnya ya kosong ininya ya, lewat itu sholat subuhnya. Makanya sebaiknya biar kerjaan-kerjaan kita itu menjadi berkah ya, diiringi dengan kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Keberkahan tadi itu yang dimaksud keberkahan tadi itu bukan banyaknya, tapi bermanfaat, menjadi tenang, orang senang melihat kita, tidak ada pertengkaran ya, kita tidak sakit. Kalau sakitnya hanya sakit flu, bukan sakit-sakit yang membutuhkan harus ke mana-mana. Pernah ada salah satu keluarga ya, ini juga fakta, mereka itu menjual makanan di bulan puasa, maksudnya berdagang makanan jadi, melayani orang-orang yang makan di siang hari pada bulan puasa. Dan luar biasa apa yang dia dapatkan itu, sekitar hampir kurang lebih 30-40 juta katanya ya, pemasukan kurang lebih 1 bulan itu. Habis Idul Fitri dia sakit ya, kemudian dia berobat ke rumah sakit. Apa yang dia keluarkan lebih apa yang dia dapatkan, hampir 50 juta dia keluarkan uang untuk dia berobat. Jadi apa yang dilakukan di bulan puasa tadi itu adalah habis ya untuk dia berobat ya. Jadi itu mungkin rahasia-rahasia Allah Subhanahu wa taala, kenapa kita ya waktu-waktu tertentu atau bukan hal-hal yang memang ini adalah pas, ini tidak pas, ini disuruh, ini dilarang. Itu keberkahan tadi itu yang kita tidak tahu ya. Kemudian selanjutnya adalah babud du'a fi jami'i sa'atil laili kullahu raja'a ayyusadifa sa'atal ijabah. Ini doa ya pada seluruh waktu di malam hari. Dan pada malam hari itu atau setelah pertengahan malam itu sampai terbitnya fajar, itu ada salah satu waktu itu tidak disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala jam berapa, tapi itu kalau kita manfaatkan waktu tersebut dan kita mendapatkan atau meminta kebaikan dunia dan kebaikan akhirat, itu Allah Subhanahu wa taala akan memberikan kepada orang-orang tersebut. Itu terjadi pada setiap malam kalau kita lakukan. Wa rawaina fi sahih Muslim an Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhu qala sami'tu Nabi sallallahu alaihi wasallam yaqul inna fi laili
la sa'atan la yuwafiquha rajulun muslimun yas'alullah ta'ala khairan min amri dunya wal akhirah illa atahu Allah iyyahu wa zalika kulla lailatin. Inna fil laili la sa'atan. Pada setiap malam atau pada malam hari itu ada salah satu waktu, kalau kita manfaatkan waktu tersebut untuk kita meminta kebaikan dan kebaikan dunia dan kebaikan akhirat, niscaya Allah Subhanahu wa taala akan memberikannya kebaikan tersebut. Tapi itu rahasia Allah, kita tidak tahu waktu jam berapa itu yang mustajab. Makanya orang banyak memanfaatkan malam hari. Kan ulama-ulama kita dulu kan, santri-santri para ulama itu kan hidupnya di malam hari. Waktunya mereka beribadah di malam hari, bangun malam, ya. Padahal dunia kedokteran melarang kita untuk kita begadang. Jam 10 itu sudah kita diwajibkan untuk tidur, kemudian tidak boleh kita begadang, ya. Tapi para ulama kita nggak ada yang ini, maksudnya mereka sehat-sehat jasmani dan rohani, bahkan panjang umurnya mereka. Para santri juga mereka kuat-kuat, ya, tidak lemah mereka. Nah, ini menunjukkan bahwa kalau pada malam hari itu kita begadang tanpa melakukan apa-apa, begadang begitu saja, maka iya rentan akan penyakit. Tapi kalau pada malam hari itu adalah kita berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala, kita jaga kalbu kita untuk selalu terkoneksi kepada Allah Subhanahu wa taala, maka hal-hal yang sifatnya mudarat tadi itu akan tertolak karena ada hijab. Ada tamengnya, ya. Apalagi kita selalu berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Kita berlindung dengan kalimat-kalimat Allah, ya, yang sempurna. Kemudian dari orang-orang yang jahat, min syarri ibadihi wa min hamazatis syayatin. Itu niscaya gangguan-gangguan dari orang-orang jahat, dari godaan-godaan syaitan itu akan terhalang. Tapi kalau pada malam hari itu cerita huhaha, ya, tanpa ada ujungnya, ya, itu kalbu kita, jiwa kita itu adalah tidak ada tamengnya, maka rentanlah penyakit yang datang itu. Makanya banyak stroke, banyak yang tinggi darah tinggi maksudnya, ya karena tidak ada ujungnya dan kalbu kita adalah tidak terkoneksi, ya. Kalau kesadaran kita, ya, kesadaran kita itu benar-benar kesadaran kita itu, kita walaupun kita manfaatkan, walaupun badan kita itu diiris, kita tidak merasakannya, ya. Itu kekuatan kalbu, kekuatan jiwa, ya, yang kita lakukan dalam rangka untuk kita memanfaatkan waktu-waktu tersebut dengan kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, dengan kita berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu adalah salah satu cara untuk menajamkan kalbu kita, untuk menajamkan jiwa kita, untuk selalu terkoneksi kepada Allah Subhanahu wa taala, sehingga dimanapun kita selalu sadar atas keberadaan Allah Subhanahu wa taala, dan kita tidak ada waktu dan tidak ada tempat untuk kita bermaksiat, karena kita selalu zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Kan tidak ada orang yang sholat sambil nggurutu marah-marah, nggak ada. Nggak ada orang yang ngaji Al-Quran dia sambil teriak-teriak dan marah-marah, ya. Itu pasti dia tenang hatinya, ya. Nah, itu kita bisa latih. Dan pada malam itu, malam fi jawfil lail, itu adalah waktu yang paling pas untuk kita lakukan, ya. Mudah-mudahan kita termasuk orang-orang yang selalu memanfaatkan waktu-waktu malam, ya, untuk kita beribadah. Wa minal laili fatahajjat bihi nafilatan lak
asa ayyab asaka maqama mahmuda, ya. Ya kita mudah-mudahan dengan kita itu sebagai ibadah tambahan ya pada malam hari itu salat tahajud. Kalau Rasulullah SAW itu adalah bagi Rasulullah itu wajib baginya, tidak pernah dia tinggalkan. Tapi bagi umatnya adalah sunnah muakkadah. Tapi kalau kita lakukan, insya Allah banyak keberkahan, banyak fadilah-fadilah, banyak keunggulan-keunggulan yang kita dapatkan pada ibadah-ibadah di malam hari itu. Itu saja yang bisa saya sampaikan pada malam hari ini. Bisa kita sambung di judul yang lain. Judul yang lain inilah berkaitan dengan bab Asmaul Husna, yaitu berkaitan dengan bab Asmaul Husna, ada bab yang tersendiri ya. Subhanakallah bihamdik nasyhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.